Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita masih di pokok bahasan kedua hukum perjanjian. Kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai di materi macam-macam hapusnya perjanjian ya. Ada 10 macam, ada pembayaran, penawaran, disertai penitipan, pembaruan utang, kompensasi, pencampuran, dan terakhir lewat waktu atau daluarsa. Sekarang kita masuk di bagian ke berapa ini ya, tentang subjek perikatan ya. Ada dua, di situ ada kreditur, kemudian ada debitur gitu. Nah, kreditur ini pihak yang berhak menuntut sesuatu atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Ya. Biasanya kalau dalam perjanjian misalnya utang piutang ya, pihak yang memberi utang itu adalah kita sebut sebagai kreditur, kemudian yang meminjam biasanya kita sebut sebagai debitur karena dialah yang berkewajiban mengembalikan utang gitu. Kalau yang memberi utang ya tentunya orang yang berhak menagih. Gitu. Ini meskipun ada di dalam perjanjian jual beli itu karena dia bersifat timbal balik, kedua pihak bisa saja berkedudukan sebagai kreditur. Contohnya jual beli ya. Kalau pembeli bisa kreditur ketika dia dikatakan berhak menuntut barang yang dibeli, sementara penjual juga bisa kreditur karena dia juga berhak menerima pembayaran. Ini dia bersifat timbal balik. Selanjutnya adalah sifat objek perikatan. Ya, harus ada 3 di sini ya, harus tertentu dan dapat ditentukan. Contohnya perjanjian jual beli, harga dan barang. Harga dan barang ini sangat penting karena kalau tidak jelas maka jual belinya tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, objeknya diperkenankan ya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum ya, atau norma-norma hukum yang berlaku. Ya, jadi objeknya harus yang halal gitu ya, kata lainnya gitu. Di sini yang ketiga yang mungkin perlu saya berikan penjelasan, misalnya prestasinya dimungkinkan gini. Contohnya dapat diterima akal sehat. Jadi ini pernah ada kejadian ya, pengalaman bahwa di suatu tempat ada yang melakukan praktek jual beli jasa ya. Jasa ini misalnya menjual kalau di Jawa itu orang kenal dengan nama pesugihan, jadi menggunakan perantaraan makhluk gaib untuk memenuhi hajat manusia untuk menjadi kaya atau macam-macam. Jadi dia menjual makhluk gaib ini dengan harga yang disepakati. Perjanjian seperti ini termasuk di dalamnya adalah perjanjian yang sebenarnya tidak dibolehkan karena prestasinya itu tidak dimungkinkan karena tidak terjangkau oleh akal sehat manusia. Nah, sehingga kalau terjadi ini sulit dibuktikan di pengadilan kalau ada yang ingkar janji misalnya sehingga saling menuntut sementara objeknya adalah yang tidak masuk akal gitu ya. Artinya secara fisik tidak bisa disentuh gitu. Nah, itu 3 sifat dari objek perikatan. Kemudian berikutnya adalah unsur perjanjian. Ada 3, yaitu essentalia, naturalia, dan accidentalia. Yang pertama adalah essentalia, bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Contohnya tadi sama seperti jual beli, yaitu harga atau barang gitu ya. Sehingga kalau ini tidak ada ya sama aja. Ini makanya harga dan barang itu adalah bagian dari perjanjian jual beli yang bersifat esensial gitu. Tanpa ada itu maka jual belinya batal gitu. Tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua adalah naturalia, bagian dalam perjanjian ditentukan oleh undang-undang. Contohnya jaminan. Ini memang tidak mutlak ya, artinya boleh kita memilih apakah kita memasukkan jaminan atau tidak. Tapi sebenarnya ketika kita memberikan jaminan maka ini jauh lebih baik karena ingin menguatkan ya. Makanya kalau minjam uang di bank, nggak ada bank yang tidak mau
tidak meminta jaminan, ya selalu ada jaminan karena dia akan meminimalkan resiko ketika ada jaminan, ya. Kita minjam uang 100 juta, jaminannya sertifikat tanah, ya. Kalau nggak dibayar ya jaminan itu yang dieksekusi oleh bank. Nah, sehingga mereka tidak pusing-pusing lagi menuntut, menggugat dan sebagainya karena mereka pegang jaminan. Orang yang meminjam juga menjadi lebih hati-hati ya karena ada jaminan sehingga dia harus tepat waktu memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah accidentalia. Ini masih ingat perjanjian, syarat perjanjian subjektif ya, karena ada dua kemarin saya jelaskan, di mana ditambahkan para pihak, tapi boleh-boleh saja karena undang-undang tidak mengaturnya. Ini contohnya misalnya sewa rumah, termasuk perabotannya. Ini boleh-boleh saja, artinya boleh ditambahkan, boleh juga tidak, tetapi kalau ditambahkan, yang penting tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar norma-norma yang berlaku umum. Sah-sah saja gitu. Kemudian berikutnya adalah akibat perjanjian. Ada 3. Yang pertama, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak gitu. Ya. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak, dan yang ketiga, kreditur dapat mengajukan actio pauliana. Yang pertama dulu yaitu berlaku sebagaimana berlakunya undang-undang. Ada 4 ciri dari undang-undang itu ya. Yang pertama, undang-undang itu mengikat para pihak, mengikat semua orang yang menjadi targetnya. Kemudian yang kedua mengatur, memaksa, dan yang terakhir memberi sanksi kalau dilanggar. Jadi perjanjian juga seperti itu, mengikat para pihak, mengatur para pihak, memaksa para pihak, dan bisa memberi sanksi kepada salah satu pihak kalau terjadi pelanggaran. Yang kedua, perjanjian tidak dapat dibatalkan kembali oleh salah satu pihak. Karena kalau ini terjadi maka pihak lain bisa dirugikan. Jadi kalau dibatalkan secara sepihak, kalau dua pihak sih nggak ada masalah, gitu ya. Karena ini adalah perjanjian diawali dengan kesepakatan dan diakhiri juga dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Actio pauliana ini sebenarnya adalah pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur karena dia melakukan perjanjian kepada pihak ketiga yang bisa merugikan kreditur. Contohnya, rumah yang disewakan lagi ke orang lain tanpa izin dari pemilik rumah. Ini juga bisa berdampak pada diajukannya actio pauliana. Ya, di actio pauliana ini diajukan melalui mekanisme pengadilan. Nanti pengadilan yang menetapkan dan membatalkan apa yang telah terjadi disebabkan karena kejadian itu merugikan pihak kreditur. Ya, ini sebenarnya actio pauliana ini artinya adalah perbuatan Paulian. Paulian itu nama seorang raja di zaman dulu di barat sana di Eropa yang pertama kali menetapkan aturan ini ketika rakyatnya melakukan perjanjian, sehingga tujuannya adalah untuk melindungi pihak kreditur dari kerugian yang timbul karena perlakuan dari debitur yang seenaknya tanpa izin bisa merugikan pihak kreditur. Oke, selanjutnya kita pindah ke azas hukum perjanjian. Ada 4. Yang pertama, azas kebebasan berkontrak. Ya. Azas ini bermakna bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian itu harus lahir dari kebebasan gitu, sehingga siapapun boleh melakukan perjanjian tanpa dipersyaratkan apa-apa, yang penting tidak bertentangan dengan norma-norma secara umum. Ya. Contoh penerapannya adalah kita mungkin sering melihat ada namanya kontrak baku ya, kontrak standar. Ya. Nah, contohnya kalau di dalam perjanjian itu misalnya kita mau ke mall ada parkir, kita parkir itu kita harus mengambil karcis, di karcis itu ada tulisan. Kalau karcis ini hilang maka kita harus mengganti rugi Rp10.000 ya. Kita nggak pernah diberitahu dan tidak pernah dimintai pendapat apakah kita setuju. Nah, ini dibuat sendiri oleh pihak pemilik parkir untuk mengikat siapa saja yang mau parkir di tempatnya gitu. Ya, ini boleh-boleh saja, cuma ya tentunya jangan sampai merugikan konsumen gitu ya. Nah, nilainya harus wajar dan ini.
Cuma kita di Indonesia ini kelemahannya pemerintah belum mengawasi hal seperti itu sehingga orang kadang seenaknya membuat kontrak baku sepihak yang cenderung merugikan pihak konsumen. Yang kedua adalah azas konsensual, itu setiap perjanjian harus dibuat dilandasi kata sepakat para pihaknya, tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun. Ya, jadi ini sudah menjadi bagian dari hal yang penting di dalam perjanjian bahwa memang perjanjian itu tidak boleh dipaksakan karena itu akan merugikan siapapun. Gitu. Yang ketiga adalah azas itikat baik. Nah, azas itikat baik ini maknanya adalah azas yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian itu diawali dengan itikat baik para pihak. Cuma untuk mengukur apakah dia beretikat baik atau tidak itu kan hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena etikat baik itu adalah suatu hal yang abstrak ya, tersembunyi ya. Dia ada dalam diri pribadi orang yang melakukan perjanjian. Jadi gimana caranya menghindari terjadinya pelanggaran misalnya kita cuma satu yang bisa dilakukan yaitu harus berhati-hati dan mencermati setiap itikat dari orang yang akan melakukan perjanjian ya, karena tidak ada jalan lain gitu ya. Nah, yang terakhir adalah azas pacta sunt servanda, yaitu azas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak itu akan mengikat seperti mengikatnya undang-undang. Makanya tadi contoh sudah saya mengikatnya undang-undang itu bisa karena ada mengatur ya akibat hukumnya memaksa, memberi sanksi kalau dilanggar. Nah, kemudian istilah berikutnya adalah wan prestasi. Nah, keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak mau memenuhi kewajibannya memberikan prestasi yang tidak disebabkan oleh suatu keadaan memaksa. Atau biasa kita sebut dengan istilah ingkar janji. Nah, kata tidak mau di sini lebih kepada unsur sengaja ya. Mungkin kita lebih, memang dia berniat jahat tidak mau memenuhi janjinya gitu. Walaupun juga di dalam hukum tidak sengaja juga itu masuk kategori kesalahan. Kemudian wan prestasi akibat hukumnya ada 5 bisa dipilih yaitu pemenuhan perikatan, pemenuhan dengan ganti rugi saja, pembatalan timbal balik dan pembatalan timbal balik dengan ganti rugi. Nah ini tentunya harus melalui mekanisme pengadilan gitu ya. Kita tidak boleh seenaknya menuntut yang di batas melampaui batas kewajaran gitu. Ya kalau memang dianggap wajar dan disepakati sih juga nggak ada masalah ya. Ya, sering saya ilustrasikan ada orang memecahkan jendela rumah kita, tuntutan ganti ruginya disuruh membangun kembali rumahnya, itu kan tidak masuk akal gitu. Ya, yang masuk akal aja sesuai dengan berapa kerugian yang real diderita oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian berikutnya adalah over maka dan memaksa. Suatu keadaan yang terjadi setelah perjanjian dibuat, tapi ini berdampak pada terhalangnya perjanjian untuk dipenuhi, dan kedua belah pihak tidak wajib dipersalahkan karena memang kejadiannya tidak bisa diduga dan tidak ada orang yang bisa dipersalahkan. Ya. Syaratnya ada 2 ini. Yang pertama, kejadian itu tidak pernah dan tidak bisa diduga sebelumnya. Yang kedua, tidak ada orang yang bisa dipersalahkan. Jadi ini semua, kalau unsur ini terpenuhi, maka overmahnya bisa diterima. Nah, apa akibat hukumnya? Ada 5. Akibat hukum yang pertama, kreditur tidak bisa meminta dipenuhinya janji. Yang kedua, debitur tidak dapat dinyatakan lalai karenanya tidak wajib bayar ganti rugi. Yang ketiga, risiko ditanggung kedua belah pihak. Kemudian kreditur tidak dapat menuntut pembatalan secara timbal balik. Apa boleh buat karena ini terjadi akibat keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak. Bentuknya bisa macam-macam ya, bisa cuaca, kehilangan, pencurian. Makanya biasa untuk mengantisipasi kerugian ini yang ada mengasuransikan gitu ya. Jadi bisa diasuransikan untuk menutupi kerugian-kerugian yang bisa timbul dari kejadian memaksa ya. Jadi kalau mobil kita dicuri orang, asal kita asuransikan maka insya Allah tidak terlalu berat ya, akan kembali dengan penggantian pihak asuransi ya. Itu bisa karena undang-undang, peperangan, huru-hara dan pemogokan. Jadi banyak hal-hal.
Yang penting itu tadi dua, harus bisa dibuktikan bahwa kejadiannya tidak bisa diduga dan tidak ada orang yang dipersangka. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dia larinya ke wan prestasi. Ya. Kemudian ganti rugi adalah prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak yang timbul dari akibat adanya wan prestasi. Ganti rugi ini pasangannya adalah wan prestasi. Nah, ganti rugi ada dua faktornya, adalah kerugian yang nyata diderita akibat debitur tidak memenuhi janjinya, dan yang kedua juga bisa keuntungan yang seharusnya diperoleh. Ya, ini mungkin nanti saya jelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud keuntungan yang seharusnya. Jadi kalau kita memprediksi kita sudah dapat keuntungan, tiba-tiba ada orang melakukan pelanggaran sehingga kita tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan itu, maka itu bisa juga dituntut sebagai bagian dari kerugian yang kita alami. Syarat ganti rugi ada dua, kerugian itu dapat diduga, sepatutnya diduga pada saat perikatan dibuat, atau merupakan akibat langsung dari kejadian manifestasi. Jadi ini harus terpenuhi ya. Karena kalau tidak dapat diduga, larinya bukan ke ganti rugi, bukan ke wan prestasi, tapi larinya ke overmah, risikonya ditanggung secara bersama-sama. Kemudian bentuk ganti rugi ada tiga, atas biaya, jadi seluruh biaya yang telah kita keluarkan, atas kerusakan yang terjadi, ya, nilai kerusakannya berapa, dan keuntungan yang hilang karena kejadian wan prestasi tersebut. Nah, kemudian risiko ini pasangannya overmah ya, jadi kewajiban memikul kerugian yang bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak, yang terjadi karena keadaan memaksa. Nah, jadi kalau ingat, kalau one prestasi ganti rugi, kalau risiko adalah one prestasi overmah. Nah, kemudian istilah berikutnya adalah somasi. Ya, somasi ini sebenarnya peringatan kapan seharusnya debitur memenuhi, kapan selambat-lambatnya debitur memenuhi janjinya. Ya. Dilakukan sebanyak 3 kali diselingi waktu 14 hari. Kalau tidak terpenuhi, barulah kita pastikan bahwa terjadi wan prestasi, sehingga pihak yang dirugikan sudah bisa menuntut. Ya. Nah, tapi sebelum somasi diberikan, kita tidak bisa menetapkan bahwa debitur itu wan prestasi. Nah, somasi ini semacam peringatan lah gitu ya. Sehingga bisa Istilah berikutnya adalah kesalahan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kesalahan itu maknanya ada dua, bisa sengaja, bisa lalai. Lalai atau tidak sengaja. Yang penting syaratnya ada dua, perbuatan itu harus dapat dihindari. Ya. Yang kedua, perbuatan itu memang dilakukan oleh yang bersangkutan. Artinya ada orang yang bisa dipersalahkan. Ini juga menyelisihi syarat overmah tadi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian khusus. Di sini ada 5 yang akan saya jelaskan. Ada jual beli, kemudian ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, pinjam pakai, dan terakhir sewa beli. Jual beli ini biasa disebut perjanjian timbal balik, di mana pihak yang satu berjanji menyerahkan hak miliknya berupa barang, dan pihak yang lain berjanji membayar harganya sebagai imbalan dari perolehan hak milik. Yang paling penting pertama adalah perjanjian beli itu sifatnya bisnis ya. Jadi ada kegiatan untuk mencari keuntungan dari masing-masing pihak. Yang kedua, unsur pokok perjanjian jual beli itu ada dua, yaitu harga dan barang. Kalau ini sudah disepakati, maka jadilah jual beli. Kalau tidak, maka batallah jual beli. Ya. Dan yang ketiga, ingat jual beli itu adalah tujuannya memindahkan hak milik. Jadi orang yang membeli bermaksud membeli barang, dan orang yang menjual bermaksud menyerahkan barang itu berpindah ke tangan orang lain. Itu sifatnya ya. Saat terjadinya jual beli, unsur pokok jual beli adalah barang dan harganya tadi sudah. Jual beli sudah dilahirkan sejak adanya sepakat ya. Jadi dengan adanya kesepakatan, walaupun barang belum diserahkan, jual beli sudah dianggap sah ya, tidak dapat lagi dibatalkan. Yang penting kedua belah pihak setuju tentang harganya dan barangnya. Lahirlah perjanjian jual beli meskipun barang belum diserahkan. Kemudian sewa menyewa, tadi jual beli ada dua, kita tambah. Kalau sewa menyewa ini poin pentingnya adalah barang dipindahkan tapi tidak dimaksudkan untuk dikuasai. Makanya dalam sewa menyewa ini tujuannya adalah hanya memakai saja.
Dan nanti setelah waktunya habis, barang itu harus dikembalikan. Makanya unsurnya ada 3. Pertama, barang yang disewa. Yang kedua, harga sewa. Dan yang ketiga adalah, ini tambahan adalah jangka waktu sewa. Ya, ini harus ada. Dan ini juga masuk sama dengan jual beli, yaitu tujuannya adalah untuk kegiatan bisnis, ya, mencari keuntungan dari kegiatan sewa menyewa. Nah, itu yang terkait dengan sewa menyewa. Kemudian yang berikutnya adalah pinjam meminjam. Nah, ini berbeda 180 derajat. Kalau pinjam meminjam ini sifatnya hanya tolong menolong, ya. Cirinya adalah barang yang menjadi objek perjanjian ini barang yang habis karena dipakai. Contohnya meminjam makanan, gitu ya, meminjam beras untuk dimakan, ya. Tapi ada kewajiban kepada si peminjam mengembalikan dengan kualitas jumlah yang sama persis dengan barang yang dipinjam. Ini sifat dari perjanjian pinjam-pinjam. Nah, kemudian kalau pinjam pakai, bedanya cuma satu, yaitu barangnya tidak habis yang dipakai. Tujuannya sama, tolong-menolong, tetapi barang yang dipinjam itu juga yang harus dikembalikan. Nah, ini kalau perjanjian pinjam pakai. Nah, jangka waktunya ada, ya. Sama dengan pinjam-minjam ada juga jangka waktunya, ya. Sama dengan sewa menyewa ada jangka waktunya, ada objeknya, tapi tidak ada harga, ya. Kenapa harga ini tidak dimasukkan dalam pinjam pakai? Karena harga itu pinjam pakai itu sifatnya hanya tolong menolong saja. Kemudian yang terakhir adalah sewa beli. Nah, ini 2 perjanjian yang kita kombinasi, yaitu perjanjian sewa dan perjanjian jual beli. Kenapa ada sewa beli? Karena ada orang yang ingin membeli barang untuk dimiliki tapi duitnya nggak cukup sehingga bisa menggunakan model sewa beli. Jadi awalnya disewa dulu dan dibayar secara angsuran, nanti setelah cicilannya lunas, itulah baru diperhitungkan sebagai penjualan dari barang yang kita. Ya, sesuai dengan namanya sewa beli, jadi awalnya disewa dulu, dianggap sewa. Makanya ketika statusnya ini barang masih dicicil, itu statusnya masih disewa. Jadi barang tidak bisa dirubah peruntukannya, tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Nanti setelah dibayar cicilan terakhir, baru menjadi milik dari si penyewa tadi. Ya, ini banyak digunakan dalam praktek jual beli barang dengan cara diangsur. Ya. Oke, saya kira itu materi kita pada hari ini. Kesimpulannya ada 3, perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis, ya. Kalau memang berisiko dibuatnya di notaris. Perjanjian sebaiknya dibuat secara jelas agar tidak ada celah hukum yang melemahkan, dan jika tidak paham dapat dikonsultasikan kepada ahlinya. Oke, saya kira itu materi kita pada hari ini. Saya cukupkan, ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.